Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi majidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rekan-rekan sekalian, sekarang kita masuk ke renungan malam nomor 4, yaitu terkait kebijaksanaan hidup dalam bentuk meninggalkan hal-hal yang tidak esensial. Nah, di sini kali ini saya ingin coba membahas suatu kata-kata hikmah ya, dari seorang filosof asal Tiongkok namanya Lin Yutang. Jadi Lin Yutang ini lahir di Fujian ya, di Cina pada tahun 1895 dan meninggal di Hong Kong tahun 1976. Lin Yutang ini bukan hanya dikenal sebagai filosof, tapi dia juga novelis, kemudian inventor, kemudian linguis ya, ahli bahasa, dan juga dia translator ya. Nah, kata-kata bijaknya ini menarik ya. The wisdom of life consists in the elimination of non-essential. Jadi kebijaksanaan hidup salah satunya itu terkandung di dalam eliminasi ya. Kita menghilangkan hal-hal yang tidak esensial dalam kehidupan kita. Sesuatu dikatakan tidak esensial jika dia sebenarnya tidak kita perlukan ya untuk melaksanakan suatu tujuan ya, untuk mencapai suatu tujuan sebenarnya tidak esensial ya. Tentunya ini bisa debatable ya. Sesuatu yang non esensial atau tidak esensial dalam konteks agama mungkin bisa menjadi sesuatu yang esensial dalam hal-hal yang sifatnya duniawi ya. Nah, kalau dalam ajaran Islam sebenarnya ada ayat Al-Quran yang sejalan ya, yang mendukung pemikiran Lin Yutang ini ya. Jadi di surat Al-Mu'minun ayat ketiga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khoshi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun, dan seterusnya. Jadi ciri-ciri orang yang beriman yang pertama adalah sholat yang khusyuk ya. Nah, yang kedua adalah meninggalkan perbuatan atau perkataan yang tidak berguna, tidak bermanfaat ya. Dan kemudian ada selanjutnya ya, berzakat, bersedekah, melaksanakan amanah, dan selanjutnya ya. Dalam konteks agama, sesuatu yang tidak berguna itu adalah sesuatu yang tidak mendekatkan kita kepada Allah ya. Kalau hal-hal tersebut mendekatkan kita kepada Allah, maka itu dikategorikan berguna, esensial ya. Kalau hal-hal yang tidak mendekatkan kita kepada Allah atau bahkan menjauhkan, nah itu adalah hal-hal yang
sebenarnya tidak esensial yang perlu kita tinggalkan ya. Nah, apakah hal-hal yang esensial ini harus selalu bersifat ritual ya, ibadah yang ritual? Apakah ibadah-ibadah sosial dan ibadah-ibadah ekonomi, ibadah politik dan lain-lainnya ya, bisa dikategorikan sesuatu yang esensial atau tidak? Nah, ini memang menjadi cukup pelik dalam kehidupan sehari-hari yang kadang-kadang semua interest, keinginan itu tercampur aduk ya. Kalau sifatnya misalnya sholat, zakat, puasa, haji, mungkin itu jelas ya tentang kegunaannya ya dalam konteks ibadah ritual. Tetapi dalam konteks ibadah sosial misalnya, apakah menolong orang itu selalu esensial? Nah, ini tergantung ya. Kalau kita menolong orang lain di dalam hal-hal kebaikan, tentunya ini adalah sesuatu yang esensial, berguna ya. Misalnya kita menolong fakir miskin, menolong orang-orang yang terpinggirkan, tertindas, itu pasti sesuatu yang esensial. Tetapi kalau kita menolong orang lain untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah, misalnya kita berkomplot untuk korupsi, atau kita mempermudah orang lain dalam rangka untuk mendapatkan komisi ya, atau gratifikasi. Nah, ini menjadi sesuatu yang secara agama tidak berguna, tidak esensial ya. Meskipun secara duniawi, secara interest kita, mungkin kalau kita tidak ingat Allah, kita akan menganggap ini sesuatu yang esensial. Karena menambah, istilahnya itu secara ekonomi menambah aset kita ya. Kita mendapatkan tambahan uang atau tambahan aset yang lain ya. Tapi karena ini sesuatu yang sifatnya tidak benar menurut aturan Allah, meskipun dia esensial secara duniawi, tapi dia menjadi tidak esensial atau bahkan haram ya dalam pandangan agama. Jadi dalam pandangan agama ini yang tidak esensial itu harusnya kita bisa lebih tegas, bukan sesuatu yang haram ya. Jadi kalau sesuatu yang haram, istilahnya itu bukan tidak berguna, memang itu harus, tidak boleh saja ya. Tapi yang tidak esensial ini adalah sesuatu yang sifatnya mubah ya, atau makruh ya. Misalnya merokok. Merokok ini juga perdebatan ya. Secara logika sebenarnya merokok ini tidak esensial ya. Karena tidak, katakanlah tidak memberikan apa-apa secara umum ya bagi seseorang ya. Bahkan mungkin malah jadi sakit dengan merokok ya. Tetapi ada seorang teman yang dia perokok, bagi dia kalau saya tanyakan, rokok itu esensial. Karena dengan merokok dia bisa berpikir jernih, berpikir tenang, mengerjakan banyak pekerjaan ya. Nah, ini memang jadi debatable ya. Ada sesuatu yang sifatnya non esensial bagi seseorang, bagi orang lain mungkin menjadi esensial ya. Nah, jadi memang ini yang dikatakan Lin Yutang ya, ini menjadi semacam kebijaksanaan ya, wisdom lah bagi seorang ya.
Seseorang semakin bijaksana kalau dia semakin bisa melihat hal-hal yang tidak esensial di dalam hidupnya ya. Jadi dia dengan cepat bisa memisahkan, oh ini esensial, ini tidak esensial. Dia fokus di hal-hal yang esensial. First thing first ya. Tapi bagi orang yang tidak dikaruniai wisdom, dikaruniai kebijakan, kadang-kadang dia sibuk dengan hal-hal yang sifatnya tidak esensial ya. Waktunya habis untuk hal-hal yang sifatnya tidak esensial. Dalam konteks agama, kalau kita terlalu banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang duniawi ya, mengejar jabatan, mengejar kekayaan, lupa waktu ya, dan seterusnya, siang malam, sementara dia tidak memikirkan bekalnya untuk akhirat, sebenarnya dia termasuk orang-orang yang merugi ya. Dia menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak esensial untuk kehidupan akhiratnya. Seharusnya sebagai seorang mukmin ya, seperti dikatakan di Quran surat Al-Mu'minun ayat 3 tadi, salah satu ciri orang mukmin adalah dia meninggalkan perbuatan, perkataan atau apapun ya, perasaan dan segala macam yang tidak berguna, yang tidak membuat dia lebih dekat kepada Allah ya, yang tidak menambah bekal akhiratnya ya. Ini memang perdebatan panjang ya, tentunya antara orang-orang yang pro kehidupan akhirat dengan pro kehidupan dunia ya. Bagi kita orang mukmin saya pikir jelas ya, kita harus meninggalkan atau sebaiknya tidak sibuk dengan hal-hal yang tidak membuat kita lebih dekat kepada Allah dalam semua ibadah ya, apakah itu ibadah ritual maupun ibadah sosial maupun ibadah ekonomi atau ibadah politik sekalipun. Kalau dia mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tekuni. Tetapi kalau kesemuanya membuat kita lebih jauh dari Allah atau bahkan melupakan Allah, maka tentunya ini adalah sesuatu yang tidak berguna ya, tidak esensial dan perlu kita tinggalkan. Walau alam bisawab, insyaallah di renungan-renungan malam selanjutnya kita akan selalu bertemu dengan hal-hal yang terkait dengan kebijaksanaan hidup ya, terkait dengan hal-hal yang berguna dan tidak berguna dalam kehidupan ini. Jadi nanti insyaallah kita teruskan lah ya, kalau ada waktu di dalam renungan-renungan berikutnya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.